Halo, kembali lagi di channel saya ini. Kali ini saya akan membahas tentang syarat dan ketentuan P3K tahap yang ketiga. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Tes P3K tahap 3 jadi proses seleksi terakhir yang bisa ditempuh untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru di tahun 2021. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi 1 dan 2 masih memiliki peluang dengan mengikuti tes tahap 3. Diketahui, pemerintah membuka 3 tahap seleksi P3K guru untuk tahun ini. Dengan demikian, ada 3 kali kesempatan untuk menjadi P3K guru 2021. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan jelang tes P3K tahap 3? Kriteria peserta untuk dapat mengikuti seleksi tes P3K guru tahap 3. Pelamar haruslah yang dinyatakan tidak lulus seleksi di tahap pertama maupun kedua. Aturan ini dimuat dalam pengumuman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 3768/B/GT 01.00/2021 tentang seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada pemerintah daerah tahun 2021. Berikut kriteria peserta yang dapat mengikuti tes P3K guru tahap 3. 1. Peserta dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. 2. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. 3. Guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2 dan lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru yang terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemdikbud Ristek yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. 4. Peserta seleksi yang lulus nilai ambang batas tapi tidak mendapat tempat di sekolah pilihannya atau tidak lulus di sekolah karena nilai ambang batas di seleksi kompetensi dan 2 atau seleksi kompetensi 2 dapat mengikuti seleksi kompetensi 3 dengan melakukan pendaftaran pemilihan promosi ulang melalui portal SSCASN BKN dengan formulir di sekolah yang masih tersedia formasinya. Peserta memilih kembali formasi di instansinya yang belum terisi sesuai cerdik atau kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Bagi peserta yang tidak lolos tes kesempatan pertama dan kesempatan kedua, nilai ujian yang diambil adalah nilai tertinggi antara tes kesempatan pertama, tes kesempatan kedua, dan tes kesempatan ketiga. Informasi nilai passing grade tes tahap 3 akan kita lihat di laman berikut ini. Passing grade P3K tahap 3. Melansir dari situs resmi Kementerian Pan-RB, ketentuan passing grade untuk tes P3K tahap 3 terbagi menjadi 3 kategori. Kategori 2 dan 3 berlaku jika masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi. Berikut aturannya. Passing grade kategori 1. Passing grade kategori 1. Seleksi kompetensi teknis merujuk pada lampiran Kemenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Adapun nilai kumulatif maksimal yaitu 500 seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural 130. Adapun nilai kumulatif maksimal yaitu 200. Seleksi kompetensi wawancara 24. Adapun nilai kumulatif maksimal yaitu 40. Passing grade kategori 2.
atau diberlakukan hanya bagi peserta berusia paling rendah 50 tahun. Seleksi kompetensi teknis. Adapun nilai kumulatif maksimal yaitu 500. Seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural 110. Adapun nilai kumulatif maksimal yaitu 200. Seleksi kompetensi wawancara 20. Adapun nilai kumulatif maksimal yaitu 40. Pesan kategori 3, penyesuaian bagi seluruh peserta agar disparitas pemenuhan kebutuhan guru yang dapat terpenuhi. Pesan kategori 3, adapun nilai kumulatif maksimal yaitu 500. Seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural 130. Adapun nilai kumulatif maksimal yaitu 200. Seleksi kompetensi wawancara 24. Adapun nilai kumulatif maksimal yaitu 40. Kelulusan akhir pada seleksi kompetensi menggunakan 3 kategori pesan di atas dapat dilakukan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut. Seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan peringkat terbaik. Jika setelah nilai ambang batas kategori 1 diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka peserta yang berusia paling rendah 50 tahun diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dan berperingkat terbaik. Jika setelah nilai ambang batas kategori 1 dan 2 sudah diberlakukan dan masih terdapat alokasi yang belum terpenuhi, maka seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dan berperingkat terbaik.